kerja di daerah Pongkor. Waktu itu saya ada yang nyerang dari orang luar. Alhamdulillah saya selamat. Kejadian itu. Aku boleh tahu nggak sih Kang proses dari, bukan yang ngajarin pemirsa, mohon maaf pemirsa ya. Iya. Aku pengen tahu proses pengambilan ilmunya itu apa saja? Puasa kah apa-apa gitu? Iya, saya ngejalanin puasa sampai saya mati geni. Dia puasain ya ada sih bisa, tetapi tetap saya bilang itu jin. Itu bukan dari Allah Ta'ala istilahnya. Oke, lalu cara melawan mereka yang kebal ini gimana Pak Ustadz? Apakah dengan doa atau betul katanya pakai garam apa saya nggak tahu sih Pak Ustadz. Itu bagaimana melawan mereka yang akibat kesombongannya orang sesungguhnya pengen bantu Pak Ustadz biar dia nggak sombong lagi, jadi ilmu kebalnya hilang gitu. Jadi ada dua untuk melawan orang yang punya ilmu kebal, yaitu dia punya ilmu lebih tinggi dari ilmu kebalnya. Ya sama-sama jinnya, tetapi lebih tinggi dia. Nah itu yang punya ilmu kebal bisa lepas, tapi tidak gampang lepasnya. Dia harus bertempur dulu. Oh. Gitu, dia harus bertempur. Beradu fisik umpamanya, dia bertempur dulu. Nah itu baru nanti kelihatan siapa yang hancur duluan. Itu sama-sama ilmu kebal, tapi grade-nya di atas. Seperti itu. Jadi ada yang kedua, ini nggak perlu pertempuran. Nah ini yang langka. Jadi biasanya orang dengan memohon kepada Allah Ta'ala itu bisa selesai. Tapi ini langka. Jadi sama seperti para nabi. Nabi itu kan kalau ada kesulitan kan selalu doanya kepada Allah. Jadi tidak menggunakan alat, tidak menggunakan sesuatu. Seperti Nabi Musa pun pada waktu dia mau mengeluarkan ularnya pun disuruh oleh Allah Ta'ala untuk melemparkan tongkat. Jadi Allah yang menyuruh. Jadi bukan Nabi Musa belajar puasa begini, diwiritin umpamanya. Enggak ada, memang itu spontan. Nah ini langka yang seperti itu. Nah itu mukjizat ya. Jadi yang seperti itu sangat langka dan sangat langka. Kalau saya bilang langka itu ya belum tentu di belahan dunia separuh itu ada satu atau dua, belum tentu ada. Nah ini saya terangkan karena apa? Karena memang seperti itu. Seseorang yang memang dia kebal memang harus tempur kebal lawan kebal. Tinggal mana yang lebih tinggi grade-nya. Karena memang ada jin yang dari besi sehingga dia akan melapisi kulitnya. Pada waktu seseorang yang tahu mamanya kelemahannya, biasanya orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat kelemahannya di mana, kemudian dia menusukkan di titik lemah itu. Pemirsa, narasumber kami yang ketiga, ia adalah seorang laki-laki yang menekuni ilmu hitam, khususnya ilmu kebal. Tidak setahun dua tahun, namun belasan tahun. Langsung saja ini dia. Bapak, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak silakan wabarakatuh. di sini. Namanya siapa? Nama saya Dedi Indawan dari Bogor, Pak. Pak, Kang Dedi, boleh lebih sini sedikit. Ya, Kang Dedi. Iya. Ya, ini Mas Robi mau nanya aja dulu nih, ngobrol dulu nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Ya. Betul, dulu sempat memiliki ilmu tersebut, kebal gitu. Iya. Apa motivasinya? Dulu kan saya tinggal di suatu daerah Banten ya. Terus saya masuk pesantrenan. Nah, saya di situ selalu melakukan asihan-asihan terus kekebalan. Hah? Di dalam pondokan? Iya. Loh? Jadi itu ya, jadi saya kalau pesantren itu jadi nggak ngedatangin satu guru aja, jadi beberapa guru gitu. Nah sama saya setiap ada yang ngasih asihan atau buat apa, buat jaga-jaga diri, itu saya selalu jalani gitu. Punten maaf, emang dulu profesinya apa kalau Robi boleh tahu? Kok harus punya ilmu kebal? Oh dulu cuma gini ya. Biar menter aja gitu? Ya buat percaya diri lah gitu. Buat percaya diri? Kalau dulu kan kalau di daerah Banten itu kalau seorang lelaki kalau tidak ada. Harus jawara gitu? Nah biar dibilang kalau kata sekarang biar gagah lah gitu. Gitu ya? Iya. Gagah nggak Mas yang kalian lihat?
Saya coba tes gitu. Tes dulu, jangan Masih dong. kebal gak sekarang? Tuh ditanya tuh, masih kebal nggak sekarang? Emang pernah Kurang ngetes? tahu nih. Kebal nahan. Pernah ngetes nggak? Udah pernah saya peristiwa perkelahian. Nah, waktu itu saya buktikan saya dikerumuni sama orang sekitar ada 15 orang. Wow. Mungkin itu atas izin Allah kali ya. Nah, pinter. Tuh tahu. Itu yang orang 15 orang itu nggak bisa nyampe ke saya gitu. Itu punten Robi mau nanya, sadarnya dengan kalimat atas izin Allahnya itu tahun berapa mulai paham kalau itu Allah yang nyelamatin? Iya kan Bu ya? Iya, pengen tahu aku. Kan yang diamalkan sama saya dari ayat Al-Quran Pak. Ih salah, ini Pak Ustadz yang jelasin, Pak Ustadz yang lebih paham. Jadi sadarnya Allah yang nyelamatin tuh dari detik itu juga udah sadar sebenarnya Allah yang nyelamatkan. Ya sadar. Kalau senjata tajam pernah bersarang di tubuh? Misalkan ya sedikit lah gitu. Oh dulu Ya. udah pernah. Wow. Saya waktu saya ini kerja di daerah Pongkor. Waktu itu saya ada yang nyerang dari orang luar. Alhamdulillah saya selamat. Kejadian itu. Aku boleh tahu nggak sih Kang proses dari bukan yang ngajarin pemirsa, mohon maaf pemirsa ya. Iya. Aku pengen tahu proses pengambilan ilmunya itu apa saja. Puasa kah apa-apa gitu? Iya. Saya ngejalanin puasa sampai saya mati geni. 1 hari 1 malam tidak bicara, nggak boleh kelihatan orang, tidak boleh dengar apa-apa di suatu tempat. Nggak. Dari jam 5 buka-buka lagi, saya jam 5 pagi lagi. Puasa. Itu puasa yang terakhirnya. Itu untuk menguatkan kekebalan tubuh. Maaf pertanyaan terakhir. Iya. Ini yang ngajarin kiai. Kalau yang kekebalan ya dibilang kiai, ya emang saya juga ngelihat orangnya ya tekun ibadahnya. Ya kalau dibilang dukun nggak tahu. Cuma saya waktu itu nggak tahu, kayak yang pituduh, kayak yang ada yang nunjukin kalau saya harus datang ke orang itu gitu. Maaf ya Kang ya, walaupun kamu ilmu kebal tapi senyumanmu terlalu manis Kang. Amin. Nggak perlu ada ilmu kebal untuk menarik perhatian perempuan. Senyumanmu luar biasa. Gina atau Ge ada pertanyaan nggak buat si Akang ya? Tapi pernah nggak jadi kebal nggak sih? Kan udah cari ilmu kan ceritanya. Terus pas dicoba sempat nggak gagal gitu atau gimana? Ya, Punten misalkan, Kang, ada bekas-bekas luka nggak sih Kang? Iya. Kan gitu kan? Ada misalkan bekas jerawat. hari ini kebal tuh, pisau gitu kan. Kalau bahasa Sunda mah bedok, bedok gitu kan. Gitu ta. Bedok. Pas dicoba besoknya lagi, putus sakit gitu atau loh. berdarah. Betul. Ada. Pernah? Jadi gini, udah pernah saya waktu saya ngehadapin masalah, memang pas begitu saya gunakan itu alhamdulillah ya dijabah oleh Allah ya. Tapi kalau lagi biasa-biasa kena Jarum misalkan. ini, kena jarum, kena Luka. silat itu bisa luka. Begitu. Tapi mau Tapi kalau nggak digunain ya Oh. enggak seterusnya gitu. Terakhir digunakan ilmunya kapan Kang kalau aku boleh tahu? Udah lama itu yang waktu habis dari Pongkor aja. Oh, bukan berantem Saya sama. begitu langsung nggak kerja di Pongkor, saya udah nggak ini lagi. Soalnya kan waktu itu emang kalau di daerah Pongkor itu di tambang emas itu emang sangat rawan kan. Ya, oke. Ya mungkin orang-orang juga pada tahu lah daerah situ. Ya, oke ya Kang. Nah, pemirsa nanti Pak Ustadz yang pasti akan menjelaskan lebih dalam lagi ya. Tentunya juga Pak Ustadz akan menjelaskan kepada kita semua tentang amalan serta doa-doa. Katanya sih tadi Akangnya menggunakan doa-doa yang bahkan diajarkan oleh guru tercintanya, ternyata agak sedikit menyimpang. Apakah sesungguhnya benar atau tidak Pak Ustadz? Doa-doa kepada Allah hanya untuk ilmu kebal. Setelah yang satu ini kita akan bahas lebih dalam lagi, tentunya juga dengan penyembuhan untuk si Akang yang ganteng ini. Tetap bersama kami di Rahasia Batin. Ya, Anda masih bersama kami di Rahasia Batin, dan pemirsa, sepanjang tadi iklan yang menghampiri Anda di rumah, saya terus berpikir dari tadi dan ingin Akang di sebelah saya ini jujur sama saya pribadi.
Saya ada satu pertanyaan sama Kang Deddy. Yakin? Iya. Yakin cuman mempelajari ilmu kebal? I'm not sure. Ada sih. Sih. Ada. Kamu Yang pelajari ilmu hitam apa lagi? Yang saya puasain ada Apa itu? untuk memikat wanita.